Oke, seperti biasa sebelum mulai ke materinya, kita awali dulu dengan berdoa. Mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada yang masih ingat nggak? Kira-kira materi tentang tata surya ini sudah pernah saya sampaikan atau belum? Ada yang masih ingat? Kalau dulu kan saya ngajarnya di kelas 9 yang dulu, sekarang udah lulus. Itu sudah saya sampaikan. Sudah ya? Oh ya, kelas 2 ya, bener ya? Oke, sip. Kalau gitu kita review aja. Masih ingat berarti? Masih ingat. Nah, karena tata surya ini nanti masuk dalam salah satu materi di UN, makanya saya review lagi. Dulu kan sudah dipelajari di kelas 2 ya, karena sekarang kelas 3 nanti ujiannya semua materi, jadi saya review dikit aja. Oke. Jadi tata surya itu dihuni oleh semua bintang yang di sebuah bintang yang disebut matahari dan 8 planet. Jadi sebenarnya matahari itu adalah bintang. Bintang yang bisa menciptakan atau menghasilkan cahayanya sendiri. Jadi ukurannya sangat besar, termasuk jenis bintang, tapi ukurannya sangat besar dan bisa menciptakan cahaya, makanya dia menjadi sumber cahaya bagi tata surya gitu. Ada banyak satelit, asteroid, dan juga meteorit. Kemudian cari yang gampang aja. Anggota tata surya. Yang pertama adalah matahari, kedua planet, ketiga asteroid, keempat satelit, kelima meteorit, dan keenam komet. Animasinya kelihatan nggak? Oh, tapi berantakan ya, sama kayak dulu. Sudah saya benerin tapi tetap berantakan. Sip. Nah, kita review aja. Mana ya? Kolomnya. Matahari ini merupakan benda langit yang sangat besar, berdiameter 1,4 juta kilometer. 1.400.000 kilometer. Ini diameternya matahari. Iya, selamat malam Mbak Endah. Matahari berupa bola gas raksasa yang disebut juga sebagai bintang. Matahari dapat memancarkan cahayanya sendiri. Nah, cahaya matahari itu dari mana? Ternyata, iya nggak apa-apa Mbak Endah, silakan. Cahayanya ini berasal dari reaksi gas-gas di dalam inti matahari. Jadi matahari itu punya inti ya. Intinya ini mungkin kalau kita bayangkan seperti gunung yang masih aktif. Ya, kalau gunung yang masih aktif itu kan di dalamnya, di badan gunungnya itu ada lava. Jadi gas-gas lava itu sewaktu-waktu bisa meletus gitu ya, kalau namanya gunung yang masih aktif. Matahari juga seperti itu. Di dalam inti matahari itu ada reaksi gas-gas yang mengakibatkan dia jadi panas, kemudian mengeluarkan cahaya gitu. Jadi memang gasnya ini istimewa ya, nggak ada di bumi, nggak ada di bintang lainnya, cuma ada di matahari. Makanya dia bisa memancarkan cahaya. Iya, selamat malam Terani. Benda yang kedua adalah planet. Planet ini benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Pasti sudah hafal ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, sama Neptunus. Ini dia. Merkurius itu paling dekat dengan matahari, kemudian Venus,
bumi kita, Mars, Jupiter, Saturnus yang punya cincin, Uranus, Neptunus. Bumi kita di sini yang punya bulan, Mars ini yang warna kemerahan, Venus ini termasuk yang ukurannya mungkin hampir sama dengan bumi, Merkurius ini yang paling dekat dengan matahari. Bisa kita lihat ya dari ilustrasi ini, perbandingannya seperti ini, matahari itu sangat besar, terus bumi segini. Jupiter ini merupakan planet yang paling besar. Saturnus yang dikelilingi cincin, ini pasti sudah hafal ya, Uranus sama Neptunus. Untuk mungkin dulu ada yang pernah dengar kalau ada planet Pluto. Dulu sebenarnya ada ilmuwan yang menemukan planet ini, tapi setelah diteliti dan diselidiki lagi, Pluto ini sebenarnya bukan planet, dia hanya bintang yang dianggap sebagai planet gitu ya. Nah, jadi berdasarkan penemuan ilmuwan yang terbaru, Pluto ini terlalu jauh, saking jauhnya dengan lintasan tata surya kita, jadi dia sampai tidak terlihat dan tidak terdeteksi, makanya sudah dihapus dari daftar planet-planet yang ada di tata surya gitu. Jadi kalau menyebutkan planet cuma sampai Neptunus saja, Pluto nggak ada gitu. Ini komet. Mungkin sebenarnya kalau kita sadari di alam ini banyak fenomena-fenomena ya. Ada yang masih ingat mungkin beberapa bulan lalu atau bulan apa itu saya lupa, yang ada supermoon, masih ingat? Nah, supermoon itu kan ketika bulannya ini terlihat sangat besar dilihat dari bumi kita ya, dan itu cuma terjadi beberapa puluhan kalau nggak ratusan tahun sekali. Nah, ini adalah merupakan salah satu akibat dari gejala evolusi matahari. Nanti di belakang kita review lagi evolusi matahari kan, pergerakan semu matahari ya. Matahari ini meskipun dia di tengah diam, tapi dia juga tetap berputar mengelilingi porosnya, jadi tetap bergerak meskipun gerakannya mungkin sangat pelan, tapi dia juga bergerak gitu. Nah, akibat dari pergerakan matahari yang pelan itu, beberapa puluh tahun sekali itu bulan ini terlihat, waktu itu mungkin pas supermoon bulannya itu di sebelah sini, jadi terlihat sangat jelas dipancarkan oleh sinar matahari, makanya kelihatan gede gitu. Dan posisinya bulan ini kan juga mengelilingi bumi. Posisi perputaran bulannya ini juga ceritanya setiap puluhan tahun sekali itu lintasannya itu paling dekat dengan bumi gitu. Makanya terlihat sangat besar dari bumi kita gitu. Jadi gejala-gejala yang ada di alam ini sebenarnya adalah ini ya, merupakan teori tata surya gitu. Ya, selamat malam Mbak Sofia. Ada yang punya contoh lagi mungkin fenomena-fenomena alam yang berkaitan dengan planet, berkaitan dengan matahari, berkaitan dengan bulan? Gerhana matahari bulan 3, gerhana lupa bulan berapa, gerhana bulan 3. Oh iya, benar Mbak Ica, gerhana matahari itu juga ya. Lintang kemukus, apa itu Mbak Sofia? Kayaknya bahasanya mungkin kalau di bahasa Indonesia beda ya. Gerhana matahari ini kan ketika posisi bulan berada tepat di garis lurus antara bumi dan matahari ya.
Lintang kemukus, atau mungkin sebutan lain dari bintang timur atau bintang apa gitu ya. Nah, ini kita review ke belakang dulu, nanti ada lagi karakteristiknya, nggak usah. Di sini juga ada bintang timur, bener ya, bintang timur. Di sini juga ada pengelompokan planet. Bumi sebagai pembatas planet dikelompokkan menjadi 2 planet. Jadi tadi kan ada susunan lintasan planet itu. Ini ada namanya planet inferior dan planet superior. Pembatasnya adalah bumi. Oh ya, nanti saya kasih tambahan yang tentang bintang timur itu ya. Ini kita lanjutkan dulu. Planet inferior adalah planet yang orbitnya berada di dalam orbit bumi. Jadi Merkurius sama Venus. Yang berada sebelum bumi itu planet inferior. Sedangkan yang posisinya setelah bumi itu planet superior, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan planet, nah ini gambarnya. Planet inferiornya itu yang ini, planet superior yang ini, buminya kan ini, biru ini. Lalu pengelompokan planet berdasarkan batas asteroid. Planet dalam, yaitu planet yang orbitnya di dalam peredaran asteroid. Tadi kan ada asteroid ya, berarti planet dalam itu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar itu yang setelahnya asteroid, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Seperti ini. Nah, asteroid itu yang ini. Kan asteroid. Yang lintasannya di dalam asteroid itu namanya planet dalam. Gampang kan cara ingatnya. Asteroid itu setelah Mars. Gampangnya dibagi 4 lah ya ini. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, 4 kan. Terus ada asteroid. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu setelah asteroid. Jadi 4 planet pertama itu merupakan planet dalam. 4 planet selanjutnya itu planet luar. Karena di antara 4 planet ini dibatasi oleh asteroid. Gitu ya, gampang ya. Nah, ini tadi yang ada hubungannya dengan gerhana matahari dan gerhana bulan, yaitu periode revolusi bumi terhadap matahari. Ini akibat revolusi bumi terjadinya pergantian musim di bumi. Terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan. Ini mungkin yang dicontohkan Mbak Sofia tadi, bintang kemukus atau bintang timur itu ya. Itu nggak setiap saat muncul, ada yang mungkin tiap bulan, ada yang mungkin beberapa tahun. Itu adalah salah satu akibat revolusi bumi, yaitu terlihatnya rasi bintang yang berbeda tiap bulan atau mungkin tiap tahun. Terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Ini kan gampang banget ya contohnya ya. Kalau lagi musim dingin di Taiwan, ini kan subuhnya itu pagi, maghribnya sore banget. Nah, beda ketika kita sedang musim panas, subuhnya sangat malam, terus maghribnya juga sangat malam. Ini kan lama waktu siang dan malamnya berbeda-beda kan.
antara musim dingin, musim spring nanti, musim gugur, musim panas. Ini adalah merupakan, iya betul Mas Sharma, akibat dari revolusi bumi. Revolusi bumi ini kan menggerakkan bumi mengelilingi matahari. Waktu yang diperlukan planet mengitari matahari 1 kali putaran. Jadi karena bumi ini mengitari matahari terus, namanya juga makhluk ya. Bumi itu merupakan makhluk juga ciptaan Tuhan gitu. Jadi pasti ada kekurangannya lah, nggak sempurna. Jadi memutarnya itu nggak konstan banget. Karena itu ada terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Lalu ada juga gerak semu tahunan matahari. Ini tabel. Oh iya Mbak Sofia, jam 7 masih ada matahari. Iya bener. Di sini nggak pernah lihat bintang. Mungkin kebetulan pas Mbak Sofia lihat, pas langitnya lagi mendung. Kalau pas lagi cerah saya lihat sih, biasanya pernah lihat. Iya pasti ada lah. Atau mungkin ini tempat tinggalnya Mbak Sofia ini. Tapi kayaknya ini ya, karena dibandingkan dengan waktu kita di Indonesia, itu kan kita di belahan bumi bagian selatan ya. Di belahan bumi bagian selatan. Kalau Taiwan ini kan sudah masuk tengah-tengah, Indonesia tengah selatan sih. Kalau Taiwan ini sudah masuk agak utara ke timur gitu ya. Mungkin memang rasi bintangnya di posisi atasnya Taiwan ini nggak terlalu banyak. Memang nggak sebanyak ketika kita lihat dari Indonesia sih. Saya juga merasakan mungkin nggak terlalu banyak. Tapi ada lah, kadang-kadang bisa lihat gitu Mbak. Ya bener Mbak Endah ya. Nggak sama ya memang ya. Bintangnya malu. Memang jarang ya. Jadi karena posisi kita yang berbeda di belahan bumi bagian sini dan bagian sana, jadi mungkin tampak bintangnya juga beda. Kalau di Indonesia mungkin kita lihat itu misal rasi bintang apa ya? Misal rasi bintang Leo gitu ya. Misal nih, Leo itu kan bentuknya singa. Mungkin kalau di Taiwan yang singanya ini nggak kelihatan, cuma kelihatan kucing atau apa gitu ya. Gak ada yang menggerombol. Iya, selamat malam Mbak Esa. Iya, karena posisi buminya berbeda, jadi yang kita lihat juga beda gitu ya. Sebenarnya masih ada, cuman nggak sebanyak. Dan mungkin ini kebetulan lagi musim dingin, jadi nggak pernah lihat bintang. Hujan terus ya. Nah, ini adalah tabel contoh ini yang menjadi patokan sebenarnya. Jadi peredaran matahari di 21 Maret ini diprediksi merupakan awal musim semi. Sekarang ini kita Januari. 22 Desember awal musim dingin. Ini bener ya. Belahan bumi utara. Kita kan di sini. Taiwan ini kan merupakan belahan bumi utara.
Ini ada keterangannya, BBU belahan bumi utara, BBS belahan bumi selatan, ya kan? Nah, karena kita di Taiwan, terus Indonesia itu ini, kalau ini belahan bumi selatan itu mungkin daerah Australia, Amerika, dan lain sebagainya. Ini kan Taiwan, kita kan sekarang Januari, berarti sekarang lagi musim dingin, berarti di sini 22 Desember awal musim dingin, bener ya? Belahan bumi selatan kebalikannya awal musim panas. Karena utara sama selatan kan berkebalikan, makanya musimnya juga berkebalikan. Terus sekarang ini di Indonesia musim hujan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Mei. Di Indonesia sekarang ini lagi musim hujan, bener nggak ya? Kok saya rasa betul ya? Kadang tuh agak ini ya, agak berantakan gitu. Musim panas juga masih ada hujan, musim kemarau maksudnya. Terus musim hujan kadang masih ada yang sholat minta hujan. Oh iya, sekarang ini banyak yang banjir ya. Semoga keluarga-keluarga kita dilindungi dari semua musibah ya, dimanapun. Kalau di Indonesia musimnya cuma 2, musim kemarau sama musim hujan. Kalau di bumi bagian utara dan bumi bagian selatan ini musimnya ada 4. Kenapa kok beda? Ya ini wallahu a'lam ya. Memang gejala alamnya pengaruhnya seperti itu. Karena Indonesia ini kan terletak di garis khatulistiwa. Nah, ini kita menyinggung geografi sedikit. Garis khatulistiwa, kalau kita lihat di peta atau di globe bola dunia itu, negara kita itu di tengah-tengah gitu, di lintas khatulistiwa. Makanya kita merupakan negara yang musimnya tropis. Kalau musim tropis itu karena di tengah-tengah ini akibatnya adalah kena sinar matahari paling apa ya, bukan panas sih, jadi paling terpancar oleh sinar matahari gitu ya. Wah, makanya di tempat kita musimnya cuma 2, kemarau sama hujan, gak bakalan ada salju di situ. Terus untuk musim panasnya juga gak terlalu ekstrim gitu ya, jadi musimnya cuma 2. Bener, terang maksudnya. Sedang-sedang saja ya Teh Hani. Jadi nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas juga, alhamdulillah ya. Semoga banjir-banjir dan musibah-musibah yang lainnya juga semakin berkurang ya. Kan padahal hujannya harusnya hujan biasa, tapi karena kondisi tanahnya yang kurang bagus, akibatnya banjir gitu. Kondisi lingkungannya. Iya, selamat malam Mbak Yayan. Ini sudah, jadi kita sekarang adanya di sini belahan bumi utara. Kalau negara kita asal ini belahan bumi tengah, makanya musimnya cuma 2 ya. Apa itu cater?
rotasi. Kalau tadi sudah evolusi, sekarang adalah rotasi. Jadi rotasi itu gini, periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya 1 kali putaran. Waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya 1 kali putaran. Jadi kalau saya ada pertanyaan, 1 kali rotasi bumi itu berapa jam? Kalau bisa menjawab berarti sudah paham. 1 kali rotasi bumi itu berapa jam? Iya, selamat malam yang baru datang. Sip, bener. Ini kan sudah ada gambarannya ya. Periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya 1 kali putaran. Jadi, selain planet kita, bumi ini mengelilingi matahari, planet kita juga sambil muter, jadi puyeng ya. Sambil muter dengan dirinya sendiri, terus sambil jalan mengelilingi matahari. Kalau kita jadi bumi itu pasti puyeng sebenarnya. Nah, karena tiap hari memutar pada sumbunya, ini kan berarti ada kalanya bumi kita menghadap ke matahari, ada kalanya membelakangi matahari. Makanya terjadi siang dan malam. Oh ya benar. Muter gulung-gulung Mbak Ica. Jadi sambil muter isi matahari sambil gulung-gulung gitu ya. Oh, kalau di HP nggak bisa ya Mbak? Wah, ini kurang sip. Lain kali saya kasih PPT yang sip. Jadi gitu. Karena 1 kali rotasi mengelilingi sumbunya itu 24 jam. Jadi setiap 24 jam ini ada separuhnya gelap, ada separuhnya terang gitu. Simple ya kalau kita sudah ngerti konsepnya. Makanya misal kita di Taiwan lagi malam, oh teman saya ada yang di Arab Saudi masih siang gitu. Oh ya, karena ini bumi kita posisinya lagi begini. Yang di Arab Saudi sana lagi di depannya matahari. Kita yang di Taiwan lagi membelakangi matahari gitu. Makanya satunya siang, satunya malam gitu ya. Akibat dari rotasi, pergantian siang dan malam, pasti ya. Perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda. Karena satu membelakangi matahari, satu menghadap matahari, pasti beda ya, satu siang satu malam. Bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan tepat pada kutubnya. Nah, ini merupakan salah satu akibat si bumi sering gulung-gulung. Waalaikumsalam, ya selamat malam Mas Sis. Ini beberapa jenis asteroid. Sebentar. Beberapa jenis asteroid. Asteroid itu pengertiannya adalah planet-planet kecil yang berada di antara orbit Mars dan orbit Jupiter. Itu tadi yang banyak itu ya. Itu kayak bebatuan tapi sangat besar gitu. Kalau disebut planet juga nggak bisa, tapi karena sangat kecil. Nah, asteroid ini ada yang jumlahnya 243, namanya Ida. Ini asteroid Mas, ini batunya mengandung gas. Gasnya ini bisa mungkin panas atau bisa mungkin mengandung zat-zat kimia. Bisa jadi bermanfaat tapi bisa jadi juga berbahaya. Iya, selamat malam Mbak Hoda. Iya, makanya saya ini tengok asteroid Ida. Ada juga namanya asteroid Eros. Nah, ini
Asteroid-asteroid ini diberi nama biasanya berdasarkan ilmuwan yang menemukannya. Wih, berarti Ida ini adalah nama salah satu ilmuwan yang menemukan 243 asteroid. Entah ini di tahun keberapa. Eros ini juga yang menemukan 433 asteroid. Nah, mungkin beberapa tahun lagi bisa ya asteroid 1200 Royani gitu. Malah idola Sheila on Seven pasti. Lo amin mbak, siapa tahu. Oh, menemukan satu juga gak masalah sih. Nah, mungkin ada yang masih ingat pelajaran apa ya? Pelajaran sejarah, ada hubungan dengan pelajaran geografi, IPA juga. Ketika ada ini meteor jatuh atau benda langit jatuh di mana ya waktu itu, saya lupa, pokoknya jatuh di bumi, terus akibatnya sampai jatuh ke tanah sampai dalam banget gitu, karena kelihatannya ini kecil kayak batu-batu akik, tapi ternyata dia mengandung zat-zat kimia, dan ternyata ketika jatuh ke bumi zat kimianya ini berbahaya, makanya bisa menimbulkan musibah bagi penduduk-penduduk di sekitar area yang kejatuhan batu ini gitu. Makanya kalau jatuh ke bumi, asteroid ini juga berbahaya. Asteroid. Kemudian benda selanjutnya adalah satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengorbit planet dan menggiring planet di dalam mengorbit matahari. Tadi kan bumi kita itu sudah gulung-gulung sesuai porosnya sendiri sambil jalan mengelilingi matahari. Nah, bumi kita ini dibuntuti sama si satelit namanya bulan. Nah, dia selalu buntutin si bumi, sama dia juga sambil muteri bumi, muternya sambil jalan. Nah, ini sama-sama puyeng, malah lebih puyeng si bulan ini. Jadi gitu ya, kira-kira ilustrasi rotasi bumi terhadap matahari, juga rotasi bulan terhadap bumi. Aduh, tapi lintasannya berantakan ini. Kemudian meteor, batuan meteorit yang masuk ke atmosfer bumi dan menghasilkan jejak cahaya. Ini meteor garden. Meteor juga dinamakan bintang beralih. Ada kalanya dia memang jatuh ke bumi. Mungkin ada yang tanya gini, kenapa kok ada bintang jatuh tapi kok nggak sampai di bumi, terus mana bintangnya gitu ya, kan kelihatan di langit doang, oh bintangnya lagi jatuh, tapi jatuhnya kemana, kok nggak nyampe di bumi. Bisa jadi itu kelihatannya saja di posisi kita itu kayak jatuh, padahal sebenarnya dia cuma berpindah. Langitnya kan luas, bumi kita kan kecil, nah dia cuma pindah tempat seret gitu, jadi kelihatannya jatuh. Ada kalanya juga misalnya dia memang beneran menjatuhi bumi, jatuh ke arah bumi, tapi ketika masuk lapisan atmosfer kita, dia sudah terbakar karena atmosfer kita ini mengandung zat-zat ozon yang melindungi bumi. Jadi kalau ada benda-benda luar angkasa yang mendekat, itu akan segera terbakar, kecuali kalau bendanya memang sangat besar, bisa jadi jatuh beneran ke bumi ya. Tapi kalau bendanya kecil-kecil kayak macam bintang, meteor kayak gini, bisa terbakar udah habis, jadi belum sampai ke bumi udah habis gitu. Makanya
bumi kita ini sangat istimewa, dilindungi oleh atmosfer. Iya betul Mbak Ica, sudah hancur. Belum sampai di bumi sudah hancur, sudah lebur oleh atmosfer karena bumi kita punya pelindung. Bayangkan kalau bumi kita nggak ada atmosfernya, mungkin sering kita kejatuhan bintang pas lagi jalan-jalan gitu. Nah, manusia-manusianya sudah kejatuhan macam-macam semua ya kan. Iya, nanti ya dari ininya ya kiamat nanti juga lapisan atmosfer itu menipis, makanya benda-benda angkasa itu bakalan menghancurkan bumi gitu. Iya, inilah istimewanya planet bumi kita. Benda selanjutnya adalah komet. Komet ini benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Komet juga dikenal dengan nama bintang berekor. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Nah, kayak gini. Ini komet ya, kometnya yang ini. Ekornya ini menjauhi matahari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Nurul. Alhamdulillah, malam ini ramai sekali ya. Harus lebih semangat, kita nggak lama lagi ujian. Ini materinya sudah selesai. Oke, yang baru masuk silakan langsung bergabung ya. Nanti kelas IPA ini sampai pukul 10.20, setelah itu langsung dilanjut dengan PPKN. PPKN ya. Alhamdulillah, sip. Banyak ya yang ikut ujian nanti. Insya Allah pasti lulus semua. Cuman supaya mendapatkan nilai baik ya harus belajar dengan baik juga. Oke. Sebelum kita bahasan selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu tentang tata surya? Tanya apa aja boleh, atau mungkin ada yang ingin menambahi keterangan, penjelasan atau pengalaman boleh yang berhubungan dengan tata surya. Kejar setoran. Ada yang mau tanya? Yang lainnya kita lanjut dulu. Ini cuma saya memperkenalkan saya ngasih contoh aja. Ngasih contoh. Channel YouTube yang kemarin apa ya? Saya butuh lihat-lihat pelajaran dari kelas 1. Sama kayak kemarin, Mbak. Mbak buka salah satu video kita, terus di situ diklik aja profil saya, di situ ada semua lengkap. Kan udah pernah kan ya buka video-video yang kemarin itu, dibuka terus ada more video gitu atau video selengkapnya, di situ ada semua. Nah, nanti sudah saya kasih keterangan kan mana yang kelas 8, mana yang kelas 7 gitu. Jadi tinggal dilihat aja. Oke. Kalau ada lagi yang mau tanya silakan ya, sambil kita lanjutkan dulu. Ini tadi saya carikan contoh soal UN IPA SMP MTS tahun 2014. Sekarang 2016, berarti masih termasuk
masih anget kan, masih baru. Sekarang 2017 ding, saya lupa. 2014, 2015, 16 yang jadi acuan kita nanti. Jadi masih termasuk baru. Coba kita lihat soalnya. Contoh ini. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar timbangan ceritanya. Supaya neraca menjadi seimbang, piringan di sebelah kanan ditambahkan anak timbangan yang masanya berapa. Oh, ini kan gampang banget ya. Kalau kita punya timbangan, biar seimbang itu kan berarti berat antara yang kanan dan yang kiri harus sama. Kalau yang ini 1,05 kg, 1,05 kg itu berapa gram? Mbak Ica menjawab C, 500 gram. Benar? Benar nggak? Yang lain? B. Mbak Esa jawab B. Coba kita tulis ya, kita hitung. Ini kan gampang banget, soal nomor 1. Jadi yang kiri ini beratnya 1,05 kg, alias, atau kita ubah dulu menjadi gram, 1050 gram, ya kan? Nah, yang kanan ini kan di gambarnya yang kiri lebih berat, berarti yang kanan harus kita tambah ya. Piringan di sebelah kanan ditambahkan anak timbangan yang masanya berapa. Loh, oh iya ta, ini mungkin saya kegedean kali ya. Ini sudah kelihatan belum? Kalau gini kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan berarti filenya kurang cocok untuk HP mungkin. Oh iya benar ya. Nggak apa-apa mbak. Yang belum bisa kelihatan nanti mungkin bisa. Ini cuma contoh sedikit. Nanti saya pindah juga di file yang lain. Hah? Nggak ada suara? Kenapa? Saya lanjutkan dulu ya. Ya, mungkin tergantung lokasinya ya, sinyalnya mungkin beda-beda. Nah, ini tadi yang kiri beratnya 1050. Berarti yang kanan harus kita jadikan 1050 juga. Itu udah ada 500 gram sama 50 gram, berarti kan 50 gram. Kita tambah berapa supaya sama dengan 1050? Kita tambah berapa? Ditambah berapa supaya sama dengan 1050? Kan gampang banget ya. Berarti jawabannya adalah 500 gram. Ini nggak perlu dihitung juga udah kelihatan ya. Ya, Mbak Esa mungkin kurang teliti aja. Sebenarnya udah bener tadi. Udah cepet jawabnya, udahnya ngerti maksudnya kan, kurang teliti aja. Oke. Berarti jawabannya yang C. Gampang ya. Soalnya kayak gini, contoh-contoh. Jadi nanti soal UN kayak gini. Terus ada lagi nih. Contoh soal nomor 2. Ada gambar pertama ini es batu ya itu. Meskipun kelihatannya kayak batu bata, tapi itu es batu. Gambar kedua ini air. Gambar ketiga ini balon udara. Si
Pertanyaannya adalah sifat zat yang benar dari benda-benda pada gambar adalah, ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas 1. Apakah masih ingat tentang sifat-sifat benda? Ini gampang banget sih tapi. Misalkan benda 1, ini kan es batu maksudnya. Ini sifatnya ini. Yang sifat yang benar yang mana gitu loh maksudnya, tanyain. Gambar 2 berarti ini. Apakah A, kalau es batu itu volumenya tetap, bentuknya juga tetap? Apakah B, kalau air itu volumenya berubah, bentuknya tetap? Apakah C, apakah C? Apakah gambar ketiga, balon udara itu volumenya berubah, bentuknya berubah? Kalau B, es batu ini volume tetap, bentuk tetap. Air volume berubah, bentuk berubah. Udara dalam balon itu volume berubah, bentuk berubah. Jadi yang dimaksud volume itu kan isi ya, isi atau gampangannya beratnya lah. Beratnya. Kalau misal air ini ditaruh di gelas ini beratnya misal 1 liter. Apakah ketika dipindah di botol beratnya juga tetap seliter atau berubah gitu? Terus bentuk airnya apakah berubah atau enggak gitu maksudnya. Jadi kira-kira yang benar yang mana? Coba ditebak aja, coba ditebak dulu. Mungkin yang C. Mbak Ica pinter banget nih, jawabnya pakai mungkin ya. C. Coba kita lihat, semuanya menjawab C. Es batu volumenya tetap, benar. Bentuknya berubah. Apakah es batu apakah itu es batunya bentuknya berubah kah? Bisa cair, benar. Alasan yang lain, coba kita lanjut dulu ya. Terus air, yang kedua ini. Benda kedua air. Air ini volumenya tetap, benar. Bentuknya berubah, benar. Terus yang ketiga, balon udara, volumenya berubah, bentuknya tetap, benar. Kalau misalkan udaranya ini saya masukkan kantong plastik. Pertamanya saya masukkan kantong plastik. Bentuknya kan seperti kantong plastik, berarti kantong plastiknya menggembung gitu. Kalau udaranya saya pindah ke balon, bentuknya tetap seperti kantong plastik apa seperti balon? Hayo. Nah, berarti udara ini bentuknya berubah dong. Ya kan? Berarti udara ini sifatnya bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya dia, karena dia merupakan benda gas yang nggak bisa memadat, makanya dia bentuknya berubah-ubah. Jadi yang C ini salah, kalau ini tetap ini salah. Ini juga tadi. Mbak Luna langsung cari jawaban baru ya. Sip. Es batu bentuknya berubah. Es batu ini kan benda padat ya. Memang bisa mencair. Tapi yang kita maksud di sini adalah sifat es batunya, bukan sifat es doang. Nah, iya betul Mbak Nurul. Iya Mbak Luna. Kalau C salah coba yang D ya. Coba kita sekarang ini, karena C yang ini juga salah. Bentuknya dia itu tetap. Nah, sekarang kita lihat yang D. Es batu volumenya tetap, benar.
bentuknya tetap benar karena dia balok es. Jadi tetap. Kalau udah dihancurin baru dia berubah bentuknya. Air sekarang volumenya tetap benar, bentuknya berubah benar, berubah sesuai wadahnya. Kalau habis taruh di botol, taruh di gelas, ya menyesuaikan. Nggak mungkin kalau air habis taruh di botol, pas kita tuang di gelas bentuknya tetap kayak botol. Kalau ada yang kayak gitu lucu banget ya. Benar, tergantung tempatnya. Apalagi ini yang terakhir, udara. Udara ini volumenya juga berubah karena dia adalah benda gas yang sangat kecil-kecil. Jadi ketika dipindah ke tempat yang lain, mungkin ada gas yang ketinggalan, ada yang nambah ikut masuk gitu. Makanya volumenya berubah-berubah meskipun sedikit. Terus bentuknya juga selalu berubah. Jadi jawaban yang paling benar adalah D. Oke, bisa difahami? Sip. Yang lainnya? Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Gampang kan ya kalau nanti misalkan semoga soal UN-nya nanti kayak gini. Jadi kita udah bisa ngerjain. Oke, kita lanjut sekarang. Nanti yang mungkin ada rumus-rumusnya kita lewati dulu karena belum saya bahas. Nah, ini salah satu contohnya nih. Nomor 3 sekarang. Perhatikan gambar termometer di samping. Besar suhu Y pada skala termometer Celcius adalah ini Y. Ini Y. Ini Celcius kan? C ini Celcius maksudnya. F ini Fahrenheit. Nah, kalau Fahrenheitnya 140, Celciusnya berapa? Mungkin ada yang ingat rumusnya seperti apa? Merubah derajat Fahrenheit ke Celcius. Saya juga agak lupa sih. Yang lengkap gimana saya lupa. Jadi nanti saya carikan lagi. Ya, silakan Mbak Endah. Oke, kalau gitu nanti saya cari rumusnya dulu ya. Kita bahas nanti. Nah, pokoknya contohnya kayak gitu. Ini kan gampang banget ya kalau kita udah paling enggak 2 atau 3 hafal rumusnya pasti udah bisa. Ini juga nomor 4 ini nanti perhitungan ini kelas 2 apa? Kelas 2 kalau nggak salah. Kita cari yang ini dulu aja, yang baru-baru dibahas. Ini getaran optik. Ini ada kemungkinan, iya betul Mbak Luna, karena ini merupakan soal UN IPA SMP tahun 2014. Jadi ya mungkin nanti untuk soal tahun 2017 berapa persen pasti mengacu pada soal tahun-tahun sebelumnya. Jadi pasti ada yang keluar di UN. Iya betul, makanya saya ini nanti kan materi kelas 3 udah habis, jadi nanti saya bahas juga materi-materi yang kelas 1, jadi saya ulangi lagi supaya inget lagi gitu. Nah, kalau mungkin punya catatan
baiknya dibuka-buka lagi. Ini yang kelistrikan kemarin sudah kita pelajari. Ini yang barusan tadi nih. Kan saya tadi sudah bilang kalau materi tata surya ini juga pasti keluar di UN. Kalau kayak kacamata saya rasa belum. Kacamata itu kelas 1 semester 2 kalau nggak salah ya. Itu optik maksudnya, optik. Nah, ini yang baru saja kita bahas tadi. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang merupakan akibat dari rotasi bumi adalah, kita buka lagi deh kalau gitu biar nggak lupa. Mana tadi rotasi bumi? Mana ya? Lagi. Ini ya, akibat rotasi bumi, pergantian siang malam, perbedaan waktu di bumi, bentuk bumi menggelembung. Nah, jadi jawaban yang paling tepat yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Nomor 1 ini adanya gerak semu tahunan matahari. Gerak semu harian matahari dari timur ke barat. Terjadinya pergantian siang dan malam. Ada perbedaan waktu di daerah bujur bumi berbeda. Terjadinya perbedaan musim. D, Mbak Ica menjawab D. Jawaban yang lain? Yang lainnya menjawab apa? A. Coba dibaca lagi. Ini 1, 2, 3, 4, 5-nya. Nomor 1 itu adanya gerak semu tahunan matahari. Nomor 2, gerak semu harian matahari dari timur ke barat. Nomor 3, terjadinya pergantian siang dan malam. Nomor 4, adanya perbedaan waktu di daerah bujur bumi yang berbeda. Ini ya, perbedaan waktu ya. Nomor 5, terjadinya perbedaan musim. Jadi nomor 4. Oh ya, yang nggak bisa lihat mungkin disimak aja ya. Nanti bisa di-review lagi di videonya. Karena ini filenya saya masukkan di sini dan bisa kelihatan. Mungkin kalau untuk HP atau alat-alat tertentu nggak bisa membaca tipe filenya gitu. Ya, Mbak Sofia menjawab B. Ada B, ada A, B, ada D. B. Ada yang jawab B, ada yang jawab A ya. Ada yang jawab C. Apa tadi? D, ding. C nggak ada. Coba kita lihat nih. Pergantian siang dan malam, jelas. Berarti nomor 3 ini benar, set. Akibat yang kedua, perbedaan waktu di bumi, perbedaan waktu. Berarti nomor 4 ini benar, set. Tinggal 1, 2, sama 5. Nah, ini coba kita lihat, kita bandingkan dengan akibat revolusi. Akibat revolusi beda ya. Kalau rotasi kan mengelilingi porosnya, yang gulung-gulung itu tadi. Kalau revolusi kan si bumi mengelilingi matahari. Ini kan harus dibedakan, harus hafal. Akibat revolusi bumi itu pertama terjadinya pergantian musim di bumi. Oh, berarti nomor 5 ini bukan akibat rotasi. Yang ditanyakan kan rotasi. Karena nomor 5 ini akibat revolusi. Oh, berarti nomor 5 bukan jawabannya. Terus lagi kita lihat. Terlihat rasi bintang, ada di tadi. Terjadi perbedaan lamanya waktu siang dan malam. Oh, nggak ada tadi, nggak ada juga.
gerak semu tahunan matahari. Oh, berarti nomor 1 ini juga salah karena ini merupakan akibat revolusi. Berarti jawaban yang benar adalah nomor 2, 3, dan 4. Nah, kalau kita baca lagi satu-satu bisa jadi teliti kan Mbak Luna ya. Nomor 2 ini jelas. Kenapa? Karena ini gerak semu harian matahari dari timur ke barat. Gerak semu harian, maksudnya karena saya bilang tadi semuanya itu tidak sempurna, mungkin ada yang agak geser, ada serong gitu. Jadi gerak semu harian matahari. Pastilah ini akibat dari rotasi. Jadi jawaban yang paling benar adalah B. Nomor 2, 3, dan 4 ya. Gerak semu harian, namanya gerak semu harian itu ada tapi tidak setiap hari. Cuman kan mungkin hari ini terlihat mataharinya posisinya agak ke sana, ya kan? Pernah kan? Ada kan? Hari ini kok kayaknya mataharinya di sebelah sana banget. Oh, pas besoknya udah agak di tengah gitu. Itu merupakan gerak semu harian. Oh, makanya ini kita baca dulu. Akibat revolusi. Nah, tadi kan saya lihatkan 2. Akibat rotasi sudah selesai, baru saya lihatkan akibat revolusi gitu. Maksudnya biar kita tahu, oh yang ini akibat revolusi nih, bukan akibat rotasi gitu ya. Oke, ya waktunya udah mau habis. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Jadi kayak gini ya. Latihan kita nih ya, biar nanti ketika mengerjakan soal ujian sudah terbiasa. Makanya mulai sekarang kita latihan. Bisa difahami ya untuk ini tadi soal-soal, beberapa contoh soal UN. Sip. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Ini waktunya sudah mau habis. Habis ini ada 1 jam lagi dengan PPKN. Untungnya alhamdulillah PPKN nggak masuk UN kan ya. Nah, jadi nggak perlu dipelajari dari awal kayak yang masuk UN gini. Sip. Yang masuk itu pertama bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, IPS, sama matematika. 5, ada 5. Udah itu. Lainnya enggak. Ya 5 itu ya sudah lumayan banyak ya. IPA, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Oke. Seingat saya kok nggak ada ya Mbak ya, atau saya yang lupa. Oh, kalau ngerjainnya emang lama, 1 pelajaran 2 jam. Oh, Pak Budi bilang 2 jam. Satunya apa ya, saya lupa ya. Apa mungkin PPKN ya? Kayaknya bukan deh. Coba nanti ditanyain ke ibu guru PPKN-nya ya. Saya kurang lupa juga. Kalau saya dulu perasaan 5.
Oke, karena waktunya sudah habis, kita akhiri dulu. Kita ketemu lagi minggu depan. Insya Allah minggu depan sama kayak gini lagi, kita bahas materi terus sambil latihan soal. Oke? Terima kasih semuanya. Alhamdulillah malam hari ini hadir semua ya, rame. Untuk minggu-minggu selanjutnya juga dijaga terus semangatnya. Insya Allah UN-nya pasti sukses semua. Oke, terima kasih. Karena tadi diawali dengan doa, kita akhiri juga dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Loh, yang bikin soal masalahnya bukan saya, Mbak. Kalau saya yang bikin soal mah saya kasih tahu soalnya apa. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Habis ini ada kelas PPKN sebentar, cuma 1 jam. Kita ketemu lagi minggu depan. Setelah itu, setelah kelas PPKN, silakan selamat beristirahat. Terus besok kerja lagi, semoga kerjaannya semuanya lancar. Nanti UN-nya juga lancar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.